Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iska Rahmawati dengan NIM 0730230002. Saya ingin mempresentasikan tugas mekanika batuan yaitu pengukuran tegangan in situ oleh dosen pengampu Ibu Dr. Pancanita Novi Hartami STMT. Yang pertama yaitu apa itu tegangan in situ. Tegangan in situ adalah tegangan alami yang sudah ada sebelum yang terkurung dalam batuan sebelum dibor, digali, atau dipengaruhi oleh pengaruh luar. Setelah itu ada tegangan alamiah dan tegangan tereduksi, di mana massa batuan pada lokasi yang ada dalam akan mengalami tegangan in situ, yang merupakan tegangan alamiah yang bekerja di dalam massa batuan, yang dihasilkan oleh beberapa, yaitu yang pertama ada berat tanah atau batuan yang di atasnya, atau biasa disebut dengan tegangan gravitasi. Yang kedua ada peristiwa tektonik, atau biasa disebut dengan tegangan tektonik. Yang ketiga yaitu ada pemanasan atau pendinginan batuan, atau biasa disebut dengan tegangan termal. Setelah itu ada tegangan awal atau tegangan alamiah. Tegangan alamiah merupakan tegangan dalam massa batuan sebelum penggalian dilakukan yang terdiri dari beberapa macam tegangan, yaitu ada tegangan gravitasi, tegangan tektonik, dan tegangan termal. Tegangan gravitasi terjadi karena beban batuan yang ada di atasnya dan komponen vertikal dapat diperkirakan dengan menggunakan persamaan. Sedangkan komponen horizontal, jika material diasumsikan elastis dan tidak ada pergerakan secara horizontal, maka komponen ini dapat juga dihitung dengan persamaan. Yang kedua yaitu ada tegangan tektonik. Tegangan tektonik terjadi akibat geseran-geseran pada kulit bumi yang terjadi pada waktu yang lampau maupun saat ini, seperti pada saat terjadi sesar dan lain-lain. Pergerakan dalam kerak bumi terjadi secara kontinu seperti peristiwa seismik, pergerakan lempeng, dan pergerakan karena perbedaan panas antara inti bumi dan kerak. Tegangan tektonik sangat sulit diperkirakan baik besar maupun arahnya. Hanya pada umumnya lebih besar daripada tegangan vertikalnya. Setelah itu yang ketiga ada tegangan termal. Tegangan termal terjadi karena pemanasan atau pendinginan batuan dan terjadi di dekat permukaan yang terkena panas matahari atau sebagai hasil pemanasan bagian dalam bumi karena bahan-bahan radioaktif atau proses geologi lainnya. Setelah itu ada tegangan tereduksi. Sebelum penggalian dilakukan, massa batuan berada dalam kondisi setimbang, dan setelah penggalian dilakukan, kesetimbangan tersebut menjadi terganggu dan dapat mengubah distribusi tegangan awal. Untuk mengetahui distribusi awal sekitar terowongan dapat digunakan persamaan Kirch. Ilustrasi tegangan utama yaitu delta 1, delta 2, dan delta 3 diperhatikan. Gini vektornya mengeduksi pada sebuah elemen batuan dekat dengan lubang bukaan horizontal yang dikenal dengan tegangan in situ vertikal. Tegangan in situ horizontal dalam sebuah bidang normal terdapat sumbu lubang bukaan dan tegangan in situ horizontal dalam sebuah bidang partikel dengan sumbu lubang bukaan. Saya menampilkan contoh dari tegangan reduksinya. Setelah itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan in situ, yaitu pengaruh topografi terhadap distribusi tegangan. Kondisi tegangan pada suatu titik di bawah permukaan sangat dipengaruhi oleh beban material yang berada di atasnya. Semakin jauh titik tersebut dari permukaan, semakin besar tegangan yang diakibatkan oleh beban dan material yang berada di atasnya. Setelah itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan in situ. Pengaruh erosi terhadap distribusi tegangan. Erosi permukaan tanah baik oleh air, angin, maupun es akan mengurangi kedalaman batuan pada suatu titik di bawah tanah, sehingga tegangan vertikalnya menjadi lebih kecil. Proses ini akan membawa
pada suatu kondisi tegangan dengan nisbat tegangan horizontal dan vertikal yang tinggi, khususnya di tempat-tempat yang dangkal. Pengaruh tegangan sisa yaitu residual stress merupakan tegangan yang masih tersisa maupun penyebab timbulnya tegangan tersebut sudah tidak ada lagi. Sebagai contoh pada gambar A2, yaitu pada gambar sampingnya, menggambarkan kondisi tegangan pada saat yang lemah belum bergerak, sedangkan gambar 2B menyatakan kondisi tegangan sisa setelah terjadi proses penggerakan bidang lemah tersebut. Setelah itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan in situ. Yang pertama ada inklusi, kedua ada aktivitas tektonik, ketiga ada bidang diskontinu. Pertama yaitu ada inklusi. Dalam masa batuan adalah bagian yang secara litologi membuat ubur batuan lebih mudah dari formasi batuan induknya. Biasanya inklusi merupakan instruksi seperti mineral, kuarsa, dan fluor. Keberadaan inklusi secara vertikal mempengaruhi kondisi tegangan dengan dua cara. Yang kedua yaitu ada aktivitas tektonik, di mana keadaan pada masa batuan dapat juga berasal dari gaya yang diakibatkan oleh gravitasi tektonik. Tegangan yang berhubungan dengan aktivitas tektonik ini bekerja secara regional pada suatu area tertentu dan bisa dikoreksikan dengan adanya struktur geologis seperti sesar lipatan secara di area tersebut. Yang ketiga ada bidang diskontinu. Keberadaan bidang diskontinu di dalam masa batuan akan mengganggu keseimbangan tegangan dan dapat menyebabkan tegangan tersebut terdistribusi kembali untuk mencari keseimbangan barunya. Setelah itu ada metode pengukuran, yaitu pengujian langsung. Yang pertama ada metode flat jack. Metode flat jack adalah metode pengukuran langsung dan in situ yang hanya membutuhkan pembuatan surat pada dinding. Hal ini dianggap tidak merusak karena kerusakan bersifat sementara dan mudah diperbaiki setelah pengujian. Yaitu ada tahap pengukuran metode flat jack. Setelah itu ada metode pengukuran yaitu metode hydraulic fracturing, di mana metode ini dapat mengukur tegangan in situ di dalam masa batuan dengan cara menguji perilaku rekahan yang sudah ada atau rekahan yang baru dibentuk dengan injeksi air sampai tekanan yang diperlukan untuk membuka kembali rekahan tersebut di dalam sebuah lubang bor. Itu ada gambar A, yaitu sistem double proker. Untuk menguji hydraulic fracturing di dalam lubang bor B, peralatan yang digunakan yaitu uji hydraulic fracturing skala kecil. Setelah itu ada metode pengukuran, yaitu metode overcoring, di mana prinsip dari metode overcoring adalah membebaskan seluruh tegangan yang ada di masa batuan dengan cara overcoring. Kemudian dideformasi pada batuan yang disebabkan oleh bebasnya tegangan tersebut diukur dengan menggunakan sel dengan diketahui karakteristik deformasi dari uji laboratorium. Maka keadaan tegangan in situ di dalam batuan dapat dihitung. Hipotesa dari pengujian ini adalah batuan homogen dengan perilaku pressibel, yaitu gambar di samping itu sistem tegangan yang ada di dalam masa batuan. Setelah itu ada sistem tegangan yang ada di dalam masa batuan, di mana prinsip dari rotasi deformasi adalah mengukur deformasi superficial pada sebuah permukaan bebas di dinding masa batuan. Deformasi ini disebabkan oleh pembebasan tegangan atau variasi tegangan. Setelah itu ada pengujian tidak langsung oleh tegangan in situ. Yang pertama ada metode emisi dan efek Kaiser. Metode pengujian tidak langsung atau tegangan in situ ini diestimasi melalui perhitungan data hasil pengujian terhadap contoh batuan interrock di laboratorium. Setelah itu ada metode emisi, di mana metode emisi itu akustik emisi adalah gelombang elastis frekuensi tinggi yang muncul karena adanya pelepasan energi yang dapat dari satu atau lebih sumber pada saat
material mengalami proses pembebanan, metode akustik menggunakan fenomena efek Kaiser untuk menentukan tegangan yang pernah dialami batuan. Efek dari Kaiser itu emisi akustik yang terdeteksi pada suatu pembebanan mendekati atau melampaui tingkat tegangan yang pernah dialami. Contohnya pada batuan tegangan yang ditentukan oleh uji emisi akustik dengan tegangan searah lubang bor. Setelah itu ada metode differential strain curve analysis atau bisa disebut dengan DSCA, di mana metode yang disebut telah dikembangkan untuk menentukan sumbu utama sebagai rasio nilai-nilai utama tegangan in situ oleh Strickland dan Rein. Pada tahun 1980, metodologi dan Rein perkembangan dari metode differential strain analysis atau bisa disebut dengan DSA yang diusulkan oleh Seismos dan rekan-rekan untuk memeriksa mikroskop dalam sampel batuan. Metode DSA didasarkan pada asumsi bahwa inti batuan yang diambil dari kondisi terbatas lubang bawahnya akan dikembangkan secara profesional ke tegangan in situ yang sudah ada sebelumnya. Pemuaian inti batuan terdiri dari pemuaian elastis dan tidak elastis yang mungkin disebabkan oleh microcracking. Setelah itu ada metode Analytic Strain Relaxation atau disebut dengan ASR. Metode ini merupakan metode pengukuran tegangan in situ secara tidak langsung dengan memanfaatkan prinsip pemulihan tegangan. Ketika inti bor dihilangkan dari massa batuan, maka batuan akan cenderung rileks dan mengembang dikarenakan hilangnya tekanan dari inti batuan. Ini terdapat contoh metode Analytic Strain Relaxation atau bisa disebut dengan ASR. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.